Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayuma Asyifa Mahrusa. Saya dari kelas 10-4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tenaga eksogen dan endogen. Saya akan menjelaskan tentang pengertian eksogen dan endogen, jenis-jenis eksogen dan endogen, dampak positif dan dampak negatif. Jadi yang pertama kita akan membahas pengertian eksogen. Apa itu eksogen? Tenaga eksogen merupakan tenaga yang asalnya adalah dari gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi dan mempengaruhi bentuk permukaan bumi itu sendiri. Antara lain adalah gejala atmosfer, angin, suhu, air seperti air hujan, aliran air permukaan, pasang surut, dan aktivitas makhluk hidup seperti mikroorganisme, hewan, tumbuhan, dan manusia. Jenis-jenis tenaga eksogen. Yang pertama ada pelapukan. Pelapukan merupakan suatu proses penghancuran batuan yang berukuran besar menjadi batuan yang lebih kecil, bahkan hingga menjadi tanah. Pelapukan terbagi menjadi 3, yaitu pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, dan pelapukan biologis. Yang kedua ada pengikisan. Pengikisan atau erosi merupakan proses pengikisan dan pemindahan partikel batuan atau tanah dengan suatu perantara media seperti angin, aliran sungai, atau gelombang laut. Erosi ini terbagi menjadi 4, erosi air atau korasi, erosi es atau glasial, erosi angin, dan erosi gelombang laut. Yang ketiga ada pengendapan. Pengendapan atau sering juga disebut sedimentasi merupakan proses pengendapan atau penumpukan partikel-partikel batuan atau material yang terbawa karena erosi oleh angin, air, atau es. Dampak positif dan dampak negatif tenaga endogen. Yang pertama ada dampak positif. Aktivitas pelapukan dapat menghasilkan bentuk permukaan bumi yang unik, yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata yang dapat dijadikan sumber penghasilan oleh masyarakat sekitar. Memunculkan habitat. Dengan adanya pelapukan terhadap batuan, terbentuklah tanah sehingga memungkinkan tumbuh-tumbuhan hidup di atas tanah tersebut. Dengan adanya kehidupan tumbuh-tumbuhan di atas tanah telah menyebabkan adanya kehidupan hewan dan manusia. Proses sedimentasi bisa menghasilkan daratan baru yang subur. Dampak negatif. Erosi pada tanah akan mengangkut humus pada lapisan tanah atas sehingga kesuburan tanah berkurang. Erosi pada daerah pantai menyebabkan berkurangnya luas lahan pantai. Hasil-hasil erosi yang diendapkan sedimentasi di muara-muara sungai menyebabkan pendangkalan di muara sungai. Akibatnya, sungai menjadi mudah mengalami banjir ketika musim hujan. Tenaga endogen adalah salah satu dari 2 tenaga di bumi yang mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Bersama dengan tenaga eksogen, tenaga ini membentuk dan mempengaruhi bentang alam di permukaan bumi. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam perut bumi dan akan mempengaruhi permukaan bumi. Artinya, tenaga ini berasal jauh dari dalam perut bumi, dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Karena berasal dari dalam perut bumi, tentu saja sumber tenaga endogen ini adalah dari pergerakan magma di dalam lapisan bumi. Pergerakan ini nantinya akan menghasilkan aktivitas vulkanisme, tektonisme, dan aktivitas seisme lainnya. Jenis-jenis tenaga endogen. Yang pertama ada tektonisme. Tektonisme adalah gerakan-gerakan di permukaan bumi yang disebabkan oleh dinamika pada kerak bumi dan lapisan astenosfer di bawahnya. Pergerakan ini disebabkan oleh adanya arus konveksi yang terjadi di daerah mantel bumi. Vulkanisme adalah proses keluarnya magma dari dalam perut bumi ke permukaan bumi. Keluarnya magma ini dapat terjadi lewat beberapa proses yang berbeda. Magma dapat keluar dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat lewat letusan gunung berapi. Magma juga dapat keluar secara perlahan-lahan lewat proses rekahan-rekahan di permukaan bumi. Guncangan-guncangan yang kerap dirasakan di permukaan bumi atau sering disebut sebagai gempa bumi termasuk dalam fenomena seisme. Fenomena ini memiliki banyak sekali implikasi di permukaan bumi, terutama aspek kebencanaannya.
Dampak positif dan negatif tenaga endogen. Dampak positif, sebagai sumber tenaga listrik geotermal, pergerakan lempeng tektonik dapat menyingkap sumber daya tambang dan migas, membantu menciptakan ekosistem yang stabil bagi flora dan fauna sebagai media pariwisata, pendidikan, dan riset mengenai alam. Aktivitas vulkanisme yang terjadi pada kawasan sekitar gunung api dapat mengeluarkan mineral dan zat hara lewat letusan-letusan kecilnya, sehingga hal ini dapat menyebabkan peningkatan kesuburan tanah dan produktivitas pertanian di sekitar gunung api. Dampak negatif, letusan gunung akan mengeluarkan lava dan menyemburkan awan panas. Debu akibatnya akan merusak wilayah yang ada di sekitarnya. Gempa bumi yang terjadi di sekitar pegunungan salju dapat menimbulkan longsoran salju yang sangat merusak. Gempa bumi yang sumber gempanya berada di dekat permukaan tanah mengakibatkan rusaknya berbagai bangunan. Secara umum, hampir semua dampak negatif dari tenaga endogen ini adalah keberadaan bencana alam yang berhubungan dengan sumber-sumber tenaga yang ada. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.